pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita membuka si software DIPS-nya kan. Nah, setelah itu kita buka data-data yang akan kita gunakan pada analisis kali ini. Nah, telah ada data strike dan dip, kemudian kita copy semua data yang kita miliki. Nah, kita simpan di lembar kerja kita. Namun sebelum itu kita harus mengganti dip sama dip direction ini pada simbol project setting. Kemudian kita ubah menjadi strike right dan juga dip. Nah, kita klik OK, terus kita paste. Nah, setelah semua data dimasukkan ke dalam lembar kerja, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan melihat persebaran titik-titik dari kekar. Ini bisa di vector preset. Nah, ini adalah persebaran titik dari data yang telah kita punya. Setelah itu, kita buka kontur preset untuk menampilkan kontur-kontur yang ada pada StereoNet. Nah, ini merupakan hasil dari plot data mengenai kekar. Nah, selanjutnya untuk menentukan arah tegasan, kedudukan tegasan yaitu sigma 1, sigma 2 sama sigma 3, kita harus menentukan dulu mana titik maksimal 1 dan maksimal 2 caranya, yaitu kita gunakan add user plan. Setelah itu kita simpan pada titik tengah kontur yang tertinggi. Untuk yang pertama itu sebelah sini kita klik, kemudian kita tulis dengan label maksimum 1. Karena kita akan membuat sebuah titik, maka yang akan kita gunakan itu hanya pol dan juga label. Untuk ID kita kosongkan saja centangnya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka titik maksimal 1 itu telah muncul. Kemudian kita juga harus cari titik maksimal 2. Caranya sama kayak tadi, kita add user plan atau CTRL-A boleh. Kemudian kita simpan di titik maksimal kontur kedua. Kita klik, labelnya kita ganti dengan nama maksimum 2. Ininya pol dan juga label karena kita hanya akan membuat titik. Oke, nah langkah selanjutnya yaitu setelah kita menentukan titik maksimal 1 dan 2, maka kita harus mencari pol dari masing-masing titik. Yang pertama itu kita gunakan lagi add user plan, kemudian kita buat pol dari maksimum 1, kemudian kita klik, labelnya kita kosongi terlebih dahulu ya, karena nanti agar lebih rapi kita menggunakan add text. Nah, karena ini yang akan kita buat itu merupakan sebuah bidang, maka pol ini kita kosongkan, kemudian kita checklist yang plan atau bidang dan juga label. Kita klik OK. Nah, maka bidang polnya telah terbentuk ya. Setelah itu kita buat bidang pol untuk titik maksimum 2. Caranya sama, yaitu dengan add user plan. Kemudian kita simpan kursor kita itu di bagian max 2. Kemudian kita klik, namanya nanti kita gunakan add text saja. Kemudian ininya plan dan juga label karena kita akan membuat sebuah bidang. Kemudian kita klik OK. Nah, maka telah kita jumpai dan telah kita buat itu pol dari maksimum 1 dan maksimum 2. Langkah selanjutnya itu kita menentukan kedudukan sigma 2, di mana kedudukan sigma 2 itu bisa kita lihat dari perpotongan antara pol maksimum 1 dan pol maksimum 2. Nah, kita buat menggunakan add user plan, kemudian kita simpan di bagian titik potong antara kedua bidang pol, kita namakan dengan sigma
2. Karena itu merupakan titik, jangan lupa kita ubah ininya visibility-nya menjadi pol. Kita klik OK. Nah, sigma 2 telah terbentuk. Kemudian gimana sih cara menentukan sigma 1 dan juga sigma 3? Untuk menentukan kedua sigma tersebut, kita harus melihat dari jarak antara kedua maksimal 1 dan juga maksimal 2. Apabila terbentuknya itu sudut yang lebih dari 90 derajat, maka nanti tuh di antara kedua titik ini tuh adalah sigma 3. Namun apabila kurang dari 90 derajat, maka nanti di antara kedua titik ini tuh adalah sigma 1. Nah, caranya bagaimana? Jadi yang pertama kita buat dulu griddle plan menggunakan edge user plan. Kemudian si plan ini harus menempatkan titik maksimum 1 dan 2 itu pada bidang yang sama. Nah, ini telah sama, oke. Kemudian kita beri nama sebagai griddle plan. Griddle plan. Jangan lupa karena itu merupakan sebuah bidang, maka kita checklist yang plan. Klik OK. Setelah itu, untuk menentukan sudutnya, kita lihat perpotongan antara si griddle plan dengan pol maksimum 1 dan juga maksimum 2. Karena ini sebelah sini tidak memotong, maka kita pakai yang sebelah sini. Caranya bagaimana untuk mengukur sudutnya? Jadi kita menggunakan tools, kemudian kita menggunakan measure angles, kita simpan titik pertama di bagian sini, kemudian kita buka hingga sini. Nah, maka didapatkan hasil derajat dari sudut yang dibentuk antara perpotongan dari griddle plan dan juga pol maksimum 1 dan maksimum 2. Kita gunakan yang atas, yaitu 130,3 derajat kan. Karena lebih dari 90 derajat, maka nanti yang berada di antara maksimum 1 dan maksimum 2 itu adalah sigma 3. Nah, maka ini tuh 130,03 untuk mempermudah kita dalam menentukan titiknya, kita gunakan tools, kemudian kita pitch grid. Nah, kita paskan dengan griddle plan. Nah, setelah itu kita perbesar ya agar terlihat lebih jelas. Nah, oh iya, tadi kita lupa sudut antara kedua ininya berapa. Kita cari lagi aja dengan menggunakan tools, kemudian menggunakan measure angle. Kita hitung lagi sudut yang terbentuk antara kedua titik tersebut untuk menentukan titik tengahnya. Nah, jadi 48,79 atau 50 kan, berarti itu tuh tengah-tengahnya antara 25. Close, kita cari 25. Nih. Karena setiap satu ruasnya itu sebesar 5 derajat, maka kita harus menghitung sebesar 25. Berarti ini 10, 20, 25, sebelah sini berarti ya. Kita menggunakan edge user plan, kemudian kita klik bagian sini. Kita buat label sebagai sigma 3 karena tadi sudut yang terbentuknya itu lebih dari 90 derajat ya. Jangan lupa karena sebuah titik maka kita menggunakan pol. Kita klik OK. Nah, setelah kita mendapatkan sigma 3, maka kita buat sigma satunya bagaimana, yaitu yang pertama kita add user plan.
kita simpan si bidang itu hingga sigma 2 dan sigma 3 itu berada pada bidang yang sama. Nah, seperti ini. Maka kita klik pada bagian sini, kemudian kita labeli dengan sigma 1. Jangan lupa karena titik juga, maka kita menggunakan pol dan juga label. Oke, kita klik oke. Nah, semua sigma udah diketahui kan di mana kedudukannya. Kemudian kita hapus semua tools dengan cara delete all tools. Nah, setelah itu kita lihat legenda di sini masih legenda awal. Untuk mengubahnya kita uncentang yang legend ini, kemudian kita centang lagi. Nah, telah muncul legenda-legenda baru. Namun karena kedudukan dari sigma itu menggunakan struktur garis, maka nanti kita ubah bagian strike right deep ini tuh dengan trend dan juga plank seperti ini. Setelah itu untuk memperjelas gambar, maka kita bisa mengedit si warna dari bidang-bidang dan juga titiknya, yaitu kita diedit ini, kemudian kita pilih, kita sesuaikan saja ya untuk titik-titik sigma, kita gunakan warna hitam. Bentar, titik sigma. Nah, ini sigma 2 kita ganti jadi warna hitam, kemudian sigma 3 kita ganti warna hitam, sigma 1 kita ganti warna hitam juga. Kita klik OK. Setelah itu, seperti yang saya bilang di awal, kita tulis nama bidang ini, yaitu menggunakan add text. Nah, setelah itu, kita klik di bagian sini, kita tulis. Karena itu merupakan pol max 1, kita tulis saja pol max 1. Kita klik OK. Nah, kita edit si pol max 1-nya agar background tidak terlihat, border tidak terlihat. Kita klik OK. Kemudian kita pindahkan agar tidak terlalu di tengah, jadi di sebelah sini. Nah, setelah itu kita buat pol max 2-nya juga. Situ, terus kita klik, kita tulis pol max 2. Kita klik, ini fill background jangan lupa, border jangan lupa, kita klik OK. Nah, kita sesuaikan seperti ini. Untuk mempermudah dalam pembacaan, kita ubah saja warna dari griddle plane-nya untuk membedakan dengan pol. Kita edit, kemudian griddle plane, cari griddle plane, ini pol. Nah, ini masih sigma 2. Nah, ini griddle plane, kita ubah menggunakan warna biru saja ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Nah, maka analisis kekar ini telah selesai. Untuk kedudukan dari tiap-tiap sigma 1, 2, dan 3 bisa lihat di legenda. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan dengan analisis lipatan.